عثمان المدني حضرة المهاجر أحمد بن حسين حضرة الوكيل مقدم محمد بن علي العلوي إلى حضرة الشيخ عبد الرحمن سنجب إلى حضرة الشيخ أبو بكر بن سيد إلى حضرة أبي محمد الغوث إلى حضرة أبي عبد الله الحمد إلى حضرة الشيخ أحمد رشد البنجي إلى حضرة الشيخ ويشمل نور البنجي إلى حضرة الشيخ شيخ عبد الله البنجي إلى حضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر ولجميع مشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذرياتنا أن الله يعلى البيات من الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لنا ولهم ثم الفاتحة أن الله يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسلم بذلك قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيته أن الله ينمي قلوبنا وغالبنا مع الهدى والضوء والغنى والموت على دين الإسلام بذابحة الذهب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. Sambungan daripada kitab Nashwatul Ibad. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama qala sittatu asya'a tuhbitul a'mala. Nabi kita bersabda ada 6 perkara yang dapat menggugurkan semua amal perbuatan. Yang pernah kita gawi habis gugur ada depan, ada faedahnya. Apa yang pertama? Al-istighalu bi 'uyubil khalqi adalah sibuk atau senang membongkar daripada kejelekan makhluk. Yang kedua, wa qaswatu qalbi, berhati keras. Berhati keras di sini bukan hatinya yang keras, artinya berhati keras tidak mau hatinya tadi menerima nasihat atau ilmu yang bermanfaat. Wa hubbud dunya, yang ketiga terlalu cinta kepada dunia. Wa qillatul haya'i, yang keempat sedikit daripada memiliki sifat malu. Wa tulul amali, yang kelima terlalu banyak berkhayal, tulul amal, tentang hal-hal yang belum tercapai, tulul amal. Wa dzulmun la yantahi, dan perbuatan zalim yang tiada hati-hatinya, tidak berhenti melakukan perbuatan zalim. Ini bila menggawi amal-amal kebaikan langsung gugur, langsung habis. Menggawi amal banyak, menggawi ibadah banyak, tapi yang 6 macam ini masih tergawi juga, jadi habis itu saya ini. Wal maqalatur rabi'atu, adapun maqalah perkataan yang keempat, an Utsman radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, daripada sahabat Utsman bin Affan berkata, adalah beliau menafsirkan fi tafsir qaulihi ta'ala, beliau menafsirkan pada tafsirnya pada firman Allah Ta'ala surah Al-Kahfi, wa kana tahtahu kanzul lahum. Dan surah Al-Kahfi disebutkan bahwasanya rumah Nabi pilihannya anak yatim itu memiliki harta benda pusaka yang paling banyak di bawah rumah. Ayyatimaini, 2 orang yang mendiam itu adalah 2 anak yatim. Surah Al-Kahfi ada kisahnya. Siapa 2 anak yatim itu? Huma Asrom, yang pertama bernama Asrom, yang kedua Osorimu, yang kedua bernama Sorim. Wa kana abuhuma sholihan, adalah ayah kedua anak yatim itu sholihan, soleh, taat kepada Allah Ta'ala. Ismuhu, siapa nama ayahnya yang berdua itu? Ismuhu Kasyah.
Al-kanzu lawhun min dhahabin wa alaihi ay al-law sabatu asburin maktubun bi'idana. Kemudian Sayyidina Utsman berkata, adalah di dalam Lauhul Mahfuz itu ada tersimpan catatan yang Lauhul Mahfuz itu min dhahabin, terbuat daripada emas. Wa alaihi, dan di atas daripada Lauhul Mahfuz itu sab'atu asburin, ada tertulis 7 baris. Maktubun bi'idaha, salah satu daripada 7 baris itu kata Sayyidina Utsman bi'idaha, pada salah satunya ain as-sab'ati, yang 7 itu baris pertama. Ini hadis qudsi. Ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhaqu. Kata Sayyidina Utsman, aku heran bahwasanya tingkah laku daripada 7 golongan daripada makhluk itu ada disebutkan di dalam 7 baris itu, kata beliau. Yang pertama, ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhaqu. Aku heran, kata beliau, bahwasanya tertulis bahwasanya bagi seseorang yang mengetahui bahwasanya dia itu nantinya akan meninggal dunia, wa huwa yadhaqu, tetapi dia pada waktu hidupnya tertawa-tawa saja. Artinya acuh terhadapnya, acuh terhadap bekal untuk pulangnya. Ya, tidak tahu-tahu, santai-santai saja. Kan kita setelah dunia ini nanti kita akan bertemu alam akhirat. Sebagaimana kita di alam dunia banyak perbekalan juga yang kita pakai untuk hidup, seperti itu juga alam akhirat yang kita bawa untuk bekal kita di sana. Jadi kata beliau, aku heran, asalnya kita itu nanti umur kita habis, tapi tidak tahu-tahu akan bekalnya. Yang kedua, wajibtu liman arafa dunya faniyatan wa huwa yadhamu biha. Kata beliau bahwasanya aku merasa heran bagi seseorang yang mengetahui akan dunia itu faniyatan, dunia itu binasa, wa huwa yarghabu biha, walhal dia tetap senang kepadanya. Senang kepadanya itu apa? Senangnya bahwa seakan-akan umurnya itu masih panjang. Jangan mengira dalam diri malam ini tidur atau gurih, mengira dalam diri besok umur masih panjang. Jadi jangan itu. Jangan mengira-ngira dalam diri besok umur masih panjang. Jadi wa ajibtu liman arafa anna al-umura bi aqdari wa huwa yaghtammu lil fawati. Aku merasa heran, kata beliau, bahwasanya segala sesuatu berlaku menurut qadarnya Allah Ta'ala, tetapi seseorang itu menganggap qadarnya Allah Ta'ala itu sengsara bagi dirinya. Maksudnya qadar Allah Ta'ala tidak baik, dirinya menganggap itu sengsara, padahal sudah qadarnya Allah Ta'ala. Wa ajibtu liman arafal hisaba wa huwa yajma'u malan. Aku merasa heran, kata Sayyidina Utsman, bahwasanya nantinya bagi seseorang itu akan ada hisabnya, hitungan amalnya di akhirat. Di setiap kita nanti ada hitungan amalnya, namanya dihisab amal. Setiap kita punya amal, punya pekerjaan yang nantinya akan dihisab. Walhal, tetapi dia tetap tenggelam dalam mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya.
Di harta yang kita kumpulkan dengan sebanyak-banyaknya nanti akan dihisab juga, akan diteliti juga, akan dihitung juga. Wa ajibtu liman arafan nara wa huwa yudnibu. Aku merasa heran dari Sayyidina Utsman bahwa orang yang mengetahui akan neraka itu tempat siksa, walhal tetapi dia tetap senang berbuat dosa. Artinya membinasakan diri dan senang berbuat dosa, padahal tempatnya adalah neraka. Wa ajibtu liman arafal jannata yaqinan wa huwa yastarihu bid dunya. Dan aku merasa heran kata Sayyidina Utsman mengetahui seseorang itu akan surga sebagai tempat yang penuh nikmat, tetapi dia lebih mencintai atau berlapang-lapang di dalam kehidupan dunianya. Wa ajibtu liman arafa syaitana aduwan fa'ata'ahu. Yang terakhir, yang ketujuh, aku merasa heran kata beliau bagi seseorang yang mengetahui bahwa iblis atau syaitan itu sebagai lawannya atau musuhnya. Fa'ata'ahu, tetapi maka dia tetap mengikutinya walaupun dalam keadaan sadar. Tahu ya udah bahwa dalam keadaan sadar itu adalah apa? Tujuan syaitan atau tipu daya syaitan, tapi tetap dia mengikutinya karena diri kita masih dikuasai oleh nafsu. Itu atas inaus. Wal maqalatu al-khamisah, ada perkataan yang kelima. Su'ila Aliun radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Suatu hari Sayyidina Ali ditanya, ma afqalu minas sama, apa yang lebih berat daripada isi langit itu? Wa ma awsa'u minal ardi, apa yang lebih luas daripada bumi itu? Wa ma aghna minal bahri, dan apa yang lebih kaya dari lautan itu? Kemudian lagi, wa ma abradu wa ma asyaddu minal hajari, dan apa yang lebih berat daripada batu itu? Wa ma aharru minan nari, dan apa yang lebih panas daripada api itu? Wa ma abradu minaz zamhari, dan apa yang lebih dingin daripada es batu itu? Zamhari, air yang sangat dingin yang sudah membeku. Wa ma amarru minas sumi, dan apa yang lebih pahit daripada racun itu? Pertanyaannya banyak. Yang ditanya babul ilmi, dan Nabi kita ana madatul ilmi wa aliyun babu. Faqala aliyun karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali, yang namanya afqal minas sama itu apa? Yang lebih berat daripada langit, kata beliau, adalah membuat sesuatu atau mengada-adakan sesuatu yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada hukumnya, alal baraya, atas semua manusia. Nantinya lebih berat timbangannya dari seisi langit, kata beliau. Maksudnya apa? Membuat fitnah kepada makhluk, berfitnah kepada makhluk. Itu yang pertama, yang lebih berat daripada isi langit. Yang kedua, wa ma awsa'u minal ardi min masyriqiha ila maghribiha, apa yang lebih luas daripada bumi itu, dari
sebelah timurnya sampai sebelah baratnya. Ditanya oleh Siddiq, kata beliau adalah sesuatu perbuatan benar yang dilakukannya lebih luas daripada bumi dari arah timur sampai arah baratnya. Ini perbuatan yang benar kita gawi, kata Sayyidina Ali, sangat melebihi luas bumi. Nah, ketiga pertanyaan tadi, wama, dan apa yang lebih kaya dari laut, aghna minal bahri, dijawab oleh Siddiq, yang termasuk lebih kaya dari laut itu adalah qalbul qani, hati yang bersifat qanaah. Qalbul qani, hati yang bersifat qanaah. Ar-radhi, yang ridho, yang senang, bil qismati, dengan segala pemberian Allah Ta'ala, itu adalah yang lebih kaya dari isi laut. Isi laut banyak, lautan di dunia banyak, laut ini, laut itu. Tapi hati yang qanaah lebih luas dari lautan dan isinya. Wa qalbul munafiqi asyaddu minal hajari. Dia boleh Siddiq, adapun yang lebih keras, lebih tahan dari sesuatu itu, lebih keras daripada batu, itu adalah apa? Hatinya orang munafik. Orang munafik itu daripadanya mantul. Ada orang lebih kita. Dan hadisnya ciri-ciri munafik ada tiga. Itu mantul di situ. Jadi hati yang keras itu hati yang orang munafik, lebih keras dari batu. Fa innal hajara, maka sesungguhnya batu itu yata'atharu bil hadidi, bisa berbekas dengan dipukul dengan besi. Batu dipukul dengan besi, jatuh, tukul pecah. Wa bi mururil habli wal mafari, dan dengan sering turunnya hujan menitiki batu itu, ma'atuli zaman, bersama panjang waktunya, batu nang karas dapatnya hujan pecah. Bi khilafi qalbil munafiqin, dengan beda hatinya orang munafik, batu aja bisa pecah. Tapi hati orang munafik la yata'atharu, tidak akan memberi bekas, bi anwa'il mawahibi, dengan berbagai macam nasihat-nasihat. Wa sultanul jairu aharru asyaddu hurran minan nari, adapun yang lebih panas, bersengatan panas daripada api itu apa? Sultan Zalim adalah para penguasa yang zalim. Wal hajatu ilal lahim, ay talabul hajati, yang terakhir dari orang yang selalu memiliki hajat kepada orang lain dengan cara meminta-minta atau dengan cara yang lain, menunjukkan dirinya itu apa? Minasyahi, merasa kekurangan. Asyahi nafsi, merasa kekurangan diri. Wadani, dan merasa tidak berkecukupan. Padahal orang berkecukupan, padahal orang membayar harta anaknya, tapi syahid, merasa kurang dan merasa api. Orangnya banyak aja, bisa macam-macam, tapi api. Abranu, itu lebih dingin, minazal harir, dan lebih keras daripada syiddatil barad, dari es dan cuaca dingin atau es batu.
Kenapa es batu dapat panas bisa meleleh, tapi orang nang apik banget jarang meleleh. Jalan. Orang nang apik banget tuh makin hari makin kan meleleh apik. Tapi kalau orang es batu aja dapatnya panas meleleh. Wasabru amaru ay asyadu murran minas sumi. Adapun yang namanya apa tadi? Sifat sabar lebih pahit, asyadu murran minas sumi daripada racun. Jadi sifat sabar lebih pahit. Kenapa? Kurang-kurang saja yang mau menahannya. Karena sabar itu dirasakan pahit. Wa qila an-namimatu amarru minas sumi. Ada yang mengatakan yang namanya adu basah itu atau adu domba itu lebih pahit minas sumi daripada racun. Yang mengatakan namimah, ada yang mengatakan sobar. Ruwiya anna Rasulullah alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, la yadkhulul jannata qattatun, rawal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud. Qattatun bi fathil qaf, fathah qaf wa tasdidita dan tasdidta ai nama juga dosa. Nama juga domba, nama ya, tapi tidak akan masuk surga kecuali bertaubat. Ruwiya anna Rasulullah alaihi wasallam, coba sudah mulai ada. Ruwiya anna Rasulullah alaihi wasallam qala laisa minni du hasadin. Nabi kita bersabda, bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi. Dzu hasadin, orang yang selalu punya sifat dengki. Jadi bukannya golongan Nabi, golongan siapa lagi? Nabi yang lain tidak mengakui golongan juga. Golongan siapa? Kata golongan iblis tadi. Wala namimatin, dan orang yang selalu namimah. Domba dosa. Wala kahanatin, dan orang yang selalu tulang kedukun. Tulang kedukun bukan ilmu hitam, yang bisa tangan yang gigit-gigit sambutnya. Artinya banyak sesuatu apa-apa datang kedukun kami menaungi. Sesuatu apa kehidupan pahit datang kedukun tadi, tulang Pulau Jawa kajian bukan golongan kami dari kami. Wala ana minhu, dan aku juga bukan dari bagiannya. Aku tidak termasuk darinya, aku tidak mampu darinya. Berarti tidak diakui karena bukan Nabi. Wala ana minhu, lah di sana maknanya nabi. Ana ulang Nabi, minhu dari tiga tadi, dari yang empat tadi. Dibahaya dari hasadin, kemudian namimatin, kahanatin. Wal maqalatus sabi'ah, adapun perkataan yang ketujuh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi bersabda, sab'atun la yanzuru, ada 7 la yanzuru ilaihi khaliqu, yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ar-rahmah, pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Apabila di dunia atau di akhirat. Tapi di sini disebutkan yaumul qiyamah, tidak ada mendapat pandangan rahmat 7 macam ini. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan Allah Ta'ala juga tidak akan mengherani mereka. Allah Ta'ala
tidak memperdulikan mereka tadi. Ay la yansubuhum ilal falahi, yang tidak mendapat keberuntungan. Wa yudkhiluhum an-nar, dan mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Siapa-siapa? Al-fa'ilu wal maf'ulu bihi wan nakibu biyadihi. Yang pertama adalah orang yang menuju onani. Itu onani, bahasa kitanya mengeluarkan mani dengan tangannya. Itu onani namanya. Golongan yang pertama, yang orang yang suka onani, bahasa kitanya mengeluarkan mani dengan tangannya. Itu namanya wan nakibu biyadihi, orang yang menikahi dengan tangannya, gitu. Ini. Amin. Yang kedua, wanakihul bahimati, orang yang menyetubuhi binatang. Punya kemampuan, ada rezeki, kawin, jadi binatang. Itu yang kedua, tidak mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Ta'ala pada hari kiamat. Wa nakihul mar'ati min duburiha, orang yang menyetubuhi dubur istrinya. Ini bagi yang sudah kawin, itu besar ke atas. Wan nakihu biyadihi wal jami'u bainal mar'ati wa bintiha, ay bil waqi bil mulki au bi ghairihi. Yang keempat, orang yang menghimpun dua perempuan dalam satu mahram, jadikan istrinya. Contohnya, sudah menikahi anaknya, bisa anaknya pulang menikahinya berdua, atau dia sudah menikahi anaknya, kemudian mamanya baru kawin dinikahinya juga berdua satu malam. Yang terjadi kalau bil waqi bil mulki au bi ghairihi. Wazani bi halilati jarihi. Kemudian yang kelima, orang-orang yang berzina bi halilati jarihi, dengan istri jirannya, karena belelekan jadi kesempatan karena ada kesempatan. Kemudian lagi, wal mu'ti jarahu bil qawli wal fi'li hatta yal'ana, adalah seseorang yang selalu mengganggu jirannya dengan tangan atau lidahnya terus-menerus sampai mendapatlah laknat dari Allah. Dengan tangan, dengan lidah, dan lain-lain. Ini tidak mendapatkan pandangan rahmat. Jadi mendapat pandangan rahmat itu apa? Yang lain dari Allah Ta'ala, hamba-hamba yang lain berdoa, minta ini, minta itu, ketika di alam akhirat, karena di alam barzah diberikan Allah Ta'ala. Mereka ini berdoa nantinya tidak akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asy-syuhada sab'atun,
Wal maqalatu at-tsaminah, adapun perkataan yang ke-8, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, wa qala asy-syuhada sab'atun, bermula orang mati syahid itu sab'atun, ada 7, siwal maqtuli, selain yang dibunuh fi sabilillah, pada membela agama Allah Ta'ala, ai li'ilahi kalimatillah, pada membela meninggikan agama Allah. Apa yang pertama? Al-mabtun alladhi yamutu bida'il batni, itu orang yang mati terkena wabah penyakit menular. Orang yang mati karena wabah penyakit menular, orang zaman Bali banyak kena cacar api, kadang-kadang meninggal. Sekarang cacar api kebetulan ada lagi, gantiannya cacar bayu. Gila. Yang kelembatan mau ganti hibah melawan batu-batuan. Ini ada obatnya Arab sudah. Belum timbul sebiji 2 biji diobati sudah. Ada lagi yang menculang zaman dulu, ada ngalihkan obatnya. Yang pertama al-mabtun, di kiasnya al-mabtun ini yang adalah bida'il mauti, ada yang kena penyakit perut, ada juga mengkiaskan, juga ada yang mati terkena wabah. Syahidun, ya. Wal qariqu, yang kedua, orang yang mati tenggelam. Wa walladhi yamutu bil ma bisababihi, itu adalah yang meninggal di air dengan sebabnya. Contohnya ada kecelakaan kapal gelombang, tidak bisa berenang, cawe-cawe tangan meninggal di laut lepas. Al-gharib syahidun wa sahibu dzatil jambi wa huwa waramun harun yu'radu bil basyari al-mustabtin bil adzahi. Yang ketiga, termasuk mati syahid juga itu adalah orang yang mati dalam keadaan bengkak awaknya. Bengkak waram, bengkak, kalau lagi menyandang meninggal. Bengkak dalam keadaan panas. Tiba-tiba bengkak awaknya pas datang belah rumah. Maksudnya sebelum pulang, sebelum menuju pulang rumah, sebelum meninggal rumah sehat-sehat saja. Pas waktu sudah datang dari pulang rumah, bangkak, beberapa begadang panas, kemudian meninggal syahid juga. Wal mat'un ay alladhi yamutu fit ta'un, mati dalam keadaan al-mat'un, penyakit ta'un, penyakit celang, penyakit lepra, meninggal syahid. Wal hariqu, mati dalam keadaan mati terbakar, artinya dengan sebab kebakaran. Alladhi yahtariqu finnar, yang terbakar dalam api, fayamutu, maka meninggal dia syahid juga. Lain dengan membakar dia sendiri, mati syahid, membunuh diri, ambil minyak gas, kube batis, cucule lagi, lain bunuh diri, mati terbakar aja, tapi dengan sebab sendirinya, sebab serangan juga. Wal mayyitu tahtal hadami, seseorang yang mati di dalam tertimpa reruntuhan. Reruntuhan, ada yang ada kejadian yang menjadi pesantren di reruntuhan banyak tertimping, dan ada yang tidak tahan meninggal syahidun. Wal gharibul ladzi lam yafirra bi anfusihima wal mar'atul lati matat 'anil wiladati sawa'un
Yang terakhir adalah yang ke berapa nih? Satu syahid 8 adalah seorang yang mati ketika mengandung, atau bahasanya hamil syahidun. Ibunya meninggal, anaknya meninggal, ada ibunya meninggal, ada anak hidup lah. Ya, pas waktu melahirkan meninggal, jadi dua-duanya, ibunya meninggal, anaknya meninggal. Baqiya min asy-syuhada sahibus silbi wal ghari wa sahibul ummah. Ada lagi yang lain menyebutkan termasuk daripada syahid juga al-ghari, orang yang memiliki demam yang sangat panas. Dia tidak bisa lagi dengan demamnya itu menyandangnya sehingga meninggal. Walladhi, dan orang yang digigit oleh binatang buas, alladhi, batu ular, dipulilit oleh sawah yang di sungai, batas juta-jutai, tidak sawah makan daging, pulitnya batis naik sawahnya sampai ke awak, kulitnya patah tulang, meninggal syahid juga. Wasyarikul ladzi yantarisu as-sam'u wal mutaraddi wal maytu ala firashihi fi sabilillah wal maqtul duna malihi aw dinihi aw dami, atau orang yang terbunuh ketika dirampok oleh seseorang tadi, bukan mengambil hartanya, tujuannya mengambil hartanya, tapi orang yang meninggal. Au ahlihi wal mayyitu bisjihi, dan orang yang mati dalam penjara, dan yang mati dalam penjara itu qad bisa zulman biyadikum, dalam keadaan zalim, tersalah di penjara karena sebab tersalah orang sehingga mati penjara. Wa huwa talibul ilmi, dan mati ketika menuntut ilmu. Talibul ilmi, syahid juga, yang luar biasa syahid. Yang syarat tidak dengan sebab diri sendiri, tidak dengan sebab diri sendiri, memilih sama diri lain syahid. Ini menurut keterangan kitab Nasrul Ibad. Wal maqalatul asyirah an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, haqqun 'alal akhiri ay yakhtara sab'an, adalah hak bagi orang yang berakal itu an yakhtara sab'an, bahwa memilih 7 macam minas sifati ala sab'in, daripada sifat-sifat, dari sifat-sifat yang baik bagi dirinya. Al-faqru ala ghina, yang pertama seseorang tadi, orang yang berakal, padahal dirinya berkecukupan, lalu dia dalam keadaan al-faqru, yang pertama merasa biasa-biasa aja, berpakaian biasa, ada yang mencolok-colok benar, ada orangnya luar biasa hartanya, tapi berpakaian biasa-biasa. Al-faqru al-ghina, karena Nabi kita bersabda, al-faqru syai'un indan nas wa zainun indallah, orang menang kesederhanaan hina di sisi manusia, zainun indallah, tapi jadi perhiasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa-biasa aja.
Yang kedua, watawadu'u alal kibri, orang yang selalu merendahkan diri atas sifat kesombongan. Dia selalu merendahkan diri daripada sifat atas sifat kesombongan. Al-kibir. Jadi menurut tawadu itu lawannya kibrun, lawannya. Orang tawadu tadi apa-apa aja dia dalam diri merasa tidak punya apa-apa. Orang tawadu. Kalau kibir itu dalam diri merasa diri punya segalanya. Orang kibir. Dan terima Allah, aku ini punya segalanya. Walaupun tidak didengar oleh manusia, tapi dalam diri sudah berucap aku ini punya segala-galanya. Sudah kibrun sudah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a takhashu'an lillah rafa'a Allah. Hadis Nabi sudah nyata. Siapa saja yang adalah dia itu menganggap dirinya atau merendahkan dirinya, tidak memiliki apa-apa, semuanya hanya milik Allah. Takhashu'an lillah, karena takut bagi Allah Ta'ala. Rafa'ullah, niscaya Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Orang tawadu misalnya akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Wa man tatawala ta'azuman wada'allah. Barang siapa yang suka ta'azuman, membesarkan dirinya, tatawala, kemudian terus-terusan memiliki kemampuan yang macam-macam, memiliki dirinya semuanya berisi, punya keahlian, punya ilmu macam-macam. Wa Allah, niscaya Allah Ta'ala akan merendahkan akan dia derajatnya. Ilmunya punya dasar alat tahu pada alat tahu. Kita dasar tidak tahu, bilang tidak tahu. Jangan kalau tidak tahu, bilang tahu, nah itu kan kibir ke situ. Ya, sudah tidak tahu, ya beranai. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin yata'azzamu fi nafsihi. Nabi kita juga bersabda, siapa saja dari seseorang itu dia ta'azzamu, menganggap dirinya besar, menganggap dirinya besar dengan wa yakhtaru fi misyatihi, dan bertingkah-tingkah pada jalannya. Jangan orang sombong itu jalannya sudah ketahuan. Bimisyatihi, dari segi zahirnya jalannya yahtadu illa laqi Allah, melainkan nantinya Allah Ta'ala bertemu dengan dirinya di hari kiamat. Wa huwa alaihi ghadban, Allah Ta'ala murka, tidak senang. Ini dan Allah Ta'ala sifat itu diambil orang ini. Pulang keperluannya namanya ini kalau Allah Ta'ala murka. Tujuan Tuhan sifat pun ikat mengambil itu. Nanti ikat pakai ikat bawa kemana saja ikat bawa sifat tujuan Tuhan. Itu tidak cocok bagi engkau kata Allah Ta'ala. Itu cocoknya kibir itu untuk wajah. Bahwa Ahmad wal Bukhari wal Bukhari. Kemudian wal ju'u ala syibami. Yang ketiga, memilih ju' ala syibai, memilih perut terisi sedang, atas syibai, atas perut yang terisi lebih kenyang lagi. Kenapa? Karena kita bersabda, idza qala ar-rajulu at-tu'ma mala'allahu jawfahu quran. Apabila seseorang itu menyedikitkan isi perutnya dengan makanan, artinya ya sudah kenyang bertahan.
niscaya Allah Ta'ala memenuhi akan rongga perutnya itu nuran akan cahaya keberkahan. Kalau tabiat kita dasar 7 perempuan baru makan pakai itu sudah ibang isi parut, tak mau makan lagi. Ayo ya namanya golongan. Artinya sudah isi parut sudah terasa bagi seseorang tadi. Sedang aja coba juga. Karena kalau terlalu baru diisi itu anak awal juga. Mual. Kalau sendiri. Ruya anna Rasulullah alaihi wasallam ahabbukum ila Allah aqallukum tu'man wa akhafukum badanan. Jadi bersabda, sepaling mencintai kalian kepada Allah Ta'ala, sepaling sedikit kalian makannya, dan sepaling ringan bagi kalian nisbah badannya. Artinya badannya sedang. Wajar berarti kena bulu lamak lah ya. Ini kan lamak. Baca apa yang bulu lamak? Punya jadi lamak berarti berhasil. Jadi kan bilang terserah aja. Jadi itu langsung paling cinta Allah Ta'ala karena sedikit makan dan paling ringan badannya, artinya sedang. Kalau ada menyinggung lamak lah kan. Kalau menyinggung meskipun malu. Dan mudah Allah Ta'ala rezeki dari Allah makin semua khotimah dijauhkan dari semua khotimah dan kita dibuka bersama Rasulullah sudah kita tidak kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala berzikir di menghadap Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa faqihna bi din wa alim faqihna bi din wa alim faqihna bi din wa alim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah.